Baiklah, selamat datang di kompetisi debat mahasiswa Indonesia wilayah Galaksi Bima Sakti. Untuk mosi perdebatan pada sore hari ini, ronde ketiga, Dewan ini melarang perusahaan mendonasikan dana untuk kegiatan politik seperti kampanye dan pencalonan kandidat dari partai politik. Untuk memulai kasus, sebelumnya diingatkan kepada pendapat untuk menyampaikan preferensi interupsi menggunakan timer sendiri. eh, dan juga ya timer sendiri. Yusuf, ready? Yes. Saya dan Rizky, Haikal, dan Irfan. Oke, langsung saja untuk memulai kasus perdebatan, saya memanggil pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka, dipersilakan. Baiklah. Wis kedengeran. Untuk preferensi interupsi silahkan ketik di kolom chat. Saya akan melihat notifikasi. Namun apabila tidak digubris maka sama saja PO tersebut diabaikan dan ditolak. Eh ada misalnya. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Pertama-tama kami akan memberi definisi. Yang pertama, perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang tidak terafiliasi atau bukan kepemilikan partai politik tertentu ataupun dari calon yang berasal dari partai politik tersebut. Yang kedua, perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang produktif baik barang maupun jasa. Eh, Kami sebagai pemerintah pembuka akan melarang perusahaan kami membawa mekanisme yaitu dengan melarang perusahaan untuk mendonasikan dana kegiatan politik dan perusahaan yang dimaksud telah disebutkan di definisi sehingga kami melarang perusahaan tersebut agar mencegah hal-hal yang akan saya sampaikan pada argumen saya. Dua argumen. Yang pertama, mengapa pelarangan ini tidak dapat mengapa pelarangan ini dapat dijustifikasi. Yang kedua adalah mengapa larangan ini harus tetap diberlakukan. Pertama, mengapa pelarangan ini dapat dijustifikasi. Yang pertama, eh, sudah pasti kalau misalnya partai politik ataupun calon partai politik apabila mereka mendapatkan donasi dari perusahaan, maka pasti ada harapan yang pasti ada yang namanya nepotisme, sehingga donasi ini dapat menciptakan nepotisme apabila misalnya seseorang ingin mendonasikan, perusahaan ingin mendonasikan dana kegiatan tersebut dan mendonasikan ke dana kegiatan, mereka pasti akan meminta timbal balik. Misalnya, aku telah memberi mau donasi sekian sekian sekian, maka kamu harus, misalnya aku adalah perusahaan perusahaan sawit yang merusak lingkungan, maka dengan aku memberi biaya sekian sekian terhadapmu, kamu harus membela kami agar kami tidak dituntut oleh masyarakat dan lain sebagainya, sehingga sangat sekali potensial apabila dilakukan donasi dana kegiatan ini menciptakan peluang nepotisme. Yang kedua, akan adanya pemaksaan dari atasan kepada karyawan. Mengapa? Karena apabila kita perusahaan mengeluarkan donasi sekian-sekian, biasanya akan ada tuntutan juga kepada bawahan untuk memilih partai politik. Apa? Karena kami telah mengeluarkan perusahaan tersebut, aku telah mengeluarkan biaya sekian-sekian dan kita juga untuk membela kepentingan kita, maka kamu harus memilih partai yang telah kita donasikan dan lain sebagainya. Ini sangatlah melanggar daripada hak kepemilihan dari karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga, pasti adanya kepentingan tertentu. Ya, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, tidak mungkin perusahaan tiba-tiba langsung memberi, aku ingin memberikanmu donasi dana kegiatan tanpa alasan apapun. Aku memberikan ini karena aku baik dan lain sebagainya. Tidak mungkin, pasti ada di baliknya ada uh, kepentingan tertentu sehingga ini adalah disebut dengan nepotisme. Kemudian yang kedua adalah mengapa larangan ini harus tetap diberlakukan. Yang pertama, menjaga netralitas perusahaan. Apabila donasi kegiatan ini tidak dilarang, maka partai yang memiliki paling banyak dana adalah perusahaan yang adalah partai yang mendapatkan donasi perusahaan yang paling banyak, sehingga
partai pasti akan mencari berlomba-lomba untuk mencari perusahaan mana yang akan memberikan mereka donasi dan lain sebagainya. Dan yang kedua tadi mencegah terjadinya nepotisme. Dengan adanya pelarangan ini, kami sebagai pemerintah pembuka akan mencegah terjadinya nepotisme di sisi kami. Sehingga oposisi pembuka harus membuktikan Korupsi. bahwasanya tidak akan terjadi nepotisme di sisi kalian dan juga tidak akan adanya kepentingan tertentu. Karena seperti yang kita ketahui bersama, apabila biasanya perusahaan-perusahaan itu seperti misalnya perusahaan yang merusak lingkungan dan lain sebagainya, mereka ingin adanya perlindungan atau bisa kita katakan orang dalam. Mereka ingin adanya kekuatan orang dalam dari pemerintah. Sehingga itulah menyebabkan mereka menargetkan dana kegiatan tersebut untuk kandidat partai politik tersebut. Kemudian sehingga itulah kami dapat membuktikan bahwa pelarangan ini memang layak dijalankan. Bangga membuka kasus. Baiklah, terima kasih pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka. Dilanjutkan pembicara pertama dari tim oposisi pembuka. Silakan. Halo, halo. Dah. Dah. Baiklah, untuk prevensi interupsi silakan. Bagi yang di sini silakan berdiri dan tidak membuat banyak suara karena akan mengganggu pidato saya. Baiklah, izinkan saya men-setting timer terlebih dahulu. Baiklah. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami menentang pendefinisian perusahaan dari pihak pemerintah. Mereka mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang bisa mendonasikan dana hanyalah perusahaan-perusahaan yang tidak dimiliki oleh partai politik dan tidak ada keterkaitannya dengan partai politik. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa hampir seluruh perusahaan, khususnya saja di Indonesia, itu dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota partai politik. Seperti contohnya saja, masih ada. Ya, saya ini anjir. Halo. Udah belum? Ada kan? Oke. Baiklah, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami menentang pendefinisian perusahaan dari pihak pemerintah. Mereka mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang bisa mendonasikan dana untuk kegiatan partai politik hanyalah perusahaan-perusahaan yang tidak dimiliki oleh partai politik ataupun perusahaan-perusahaan yang tidak ada keterkaitannya dengan partai politik. Tetapi perlu diketahui bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan yang merupakan penunjang ekonomi, khususnya saja di Indonesia, itu dimiliki langsung ya. Dah. Gerak-gerak aja, Cok. Ulang. Oke. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami menentang pendefinisian perusahaan dari pihak pemerintah. Mereka mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang bisa mendonasikan dana untuk kegiatan partai politik
seperti contohnya saja kampanye ataupun pencalonan kandidat itu adalah orang-orang ataupun perusahaan yang tidak dimiliki oleh partai politik. Tetapi perlu diketahui bahwa sebagian perusahaan di Indonesia yang sepertinya saja sebagai penunjang ekonomi di Indonesia itu dimiliki oleh orang-orang yang mencalonkan diri ke partai politik. Karena pada status quo sekarang isi orang partai politik itu adalah orang-orang pengusaha dan juga orang-orang yang memiliki perusahaan. Lalu yang kedua, di mosi kali ini pendefinisian kami mengenai mendonasikan dana ialah bukan hanyalah berbentuk uang, tetapi bisa saja berbentuk relawan ataupun orang-orang dari perusahaan tersebut yang langsung terjun ke partai politik. Itu merupakan pendonasian juga terhadap partai politik tersebut. Lalu yang ketiga, kegiatan partai politik seperti kampanye ataupun pencalonan kandidat itu pun dibutuhkan untuk menjamin kemenangan partai politik dan juga untuk masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi mengenai partai politik tersebut. Tanpa adanya kampanye ataupun pencalonan kandidat itu tidak akan terrealisasikan. Lalu yang selanjutnya adalah perlu diketahui bahwa perusahaan itu adalah merupakan pemegang sektor ekonomi ataupun pengamat sektor ekonomi yang paling baik di status quo saat ini, karena mereka bergerak di sektor ekonomi, mereka mengamati inflasi ataupun deflasi yang terjadi di status quo sekarang, sehingga mereka adalah pengamat ekonomi yang baik. Lalu apa beban pembuktian kami di debat pada kali ini? Yang pertama, kami akan membuktikan kepada kalian semua bahwa mendukung perusahaan untuk mendonasikan dana untuk kegiatan partai politik itu dapat dijustifikasi. Lalu yang kedua, bagaimana di sisi kami akan membawa dampak yang berkelanjutan. Sebelum itu masuk ke respon terhadap pihak pemerintah mengatakkan bahwa di sisi kami akan terjadi adanya yang namanya itu nepotisme, karena pada dasarnya perusahaan tidak akan mendonasikan dana itu dengan cuma-cuma, mereka mempunyai kemauan terselubung, tetapi itu akan kami counter dengan itu akan kami balas dengan mekanisme kami, yang dimana mekanisme kami akan mengurangi hal-hal seperti itu ataupun mencegah hal-hal tersebut akan terjadi. Mekanisme kami ialah kami hanya memperbolehkan donasi asal dengan tujuan yang jelas ataupun proposal yang jelas, sehingga tidak akan terjadi yang namanya nepotisme. Lalu yang parameter perdebatan pada kali ini, yang pertama, debat ini hanya akan dilaksanakan di Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia merupakan representasi dari kegiatan partai politik maupun demokrasi yang baik untuk di status quo saat ini. Lalu pihak pemerintah juga mengatakan bahwa akan terjadi yang namanya pemaksaan karyawan karena pada dasarnya perusahaan akan memaksa karyawan untuk memilih partai politik yang mereka dukung. Tetapi kami katakan pada status quo saat ini terdapat adanya regulasi yang melindungi hak orang untuk memilih. Seperti contohnya saja kegiatan pemilu itu dilaksanakan secara berjurdil, ataupun jikalau mereka dipaksa oleh perusahaan, jikalau mereka dipaksa oleh perusahaan, tentu saja seorang karyawan itu memiliki hak untuk melapor kepada pihak yang berwenang, ataupun mereka memiliki opsi pilihan mereka masing-masing. Perusahaan tidak bisa memaksa hal tersebut untuk terjadi. Lalu yang mereka mengatakan bahwa akan terjadi perusahaan itu akan merusak, karena pada dasarnya perusahaan akan merusak negara, karena pada dasarnya akan ada orang dalam yang berkecimpung di hal tersebut. Tetapi mereka tidak menjelaskan secara langsung apa dampak yang akan terjadi pada sisi mereka, dan mereka tidak mempunyai tujuan yang jelas dan dampak pada status quo pada saat ini yang tidak jelas. Lalu masuk ke dalam argumen kami, jikalau tidak ada partai politik, jika tidak ada perusahaan untuk mendonasikan dana untuk kegiatan partai politik, maka partai politik tidak akan memiliki biaya yang cukup untuk melakukan kampanye, bukan? Karena sejatinya kampanye ataupun pencalonan kandidat itu membutuhkan biaya yang besar, karena seperti yang kita ketahui Indonesia ini memiliki
kondisi geografis ataupun luas yang besar sehingga membutuhkan biaya yang banyak untuk mencangkup seluruh negeri agar dapat mendapatkan informasi mengenai partai politik tersebut. Lalu yang kedua, seperti kita yang ketahui, perusahaan itu dimiliki oleh orang-orang partai politik. Tanpa dana ini tidak akan ada kampanye ataupun pemerolehan suara yang besar sehingga tidak akan terjadinya demokrasi yang baik pada sisi kalian. Lalu yang kedua mengenai pencalonan kandidat. Pencalonan kandidat bisa saja dilakukan oleh perusahaan dari orang-orang perusahaan tersebut. Ini akan dapat menimbulkan dampak yang baik. Mengapa? Karena perusahaan itu tahu, seperti yang saya sudah ketahui, perusahaan itu tahu mengenai kondisi pasar ataupun ekonomi dunia, sehingga mereka dapat memikirkan ataupun meningkatkan strategi-strategi yang matang dalam meningkatkan sektor ekonomi di negara. Lain halnya dengan orang-orang hukum ataupun sarjana-sarjana hukum yang menjabat, mereka tidak memiliki pengalaman ataupun pengetahuan mengenai hal-hal yang sudah saya sebutkan tersebut. Lalu hal ini dapat juga pencalonan kandidat juga dapat membantu perusahaan agar dapat terus berkembang sehingga membantu menghasilkan inovasi-inovasi yang baik bagi masyarakat sehingga pada sisi kami perusahaan akan terus membantu mengeluarkan jasanya untuk masyarakat sehingga itu adalah poin yang sangat eksklusif dari sisi kami. Lalu pencalonan kandidat juga orang-orang dari perusahaan akan memilih orang-orang yang ahli ataupun orang yang profesional yang punya pengalaman sebagai pemimpin, seperti contohnya saja direktur perusahaan yang diterjunkan ke partai politik. Itu merupakan hal yang baik karena mereka mempunyai pengalaman sebagai pemimpin, tidak seperti orang-orang awam yang khususnya saja seperti orang-orang sarjana hukum yang tidak memiliki pengalaman di partai politik. Lalu di sisi mereka harus membuktikan bahwa demokrasi akan tetap terjadi di sisi mereka karena pada dasarnya jika tidak ada pendonasian tidak akan adanya informasi yang tersebar luas sehingga demokrasi yang berjalan di sisi mereka akan bukanlah demokrasi yang sebenarnya karena pilihan itu berdasarkan informasi yang tidak merata dan tidak tersampai ke seluruh Indonesia. Itulah mengapa bangga untuk melawan kasus. Terima kasih kepada pembicara pertama dari dari oposisi pembuka. Dilanjutkan dengan pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka, dipersilakan. Baiklah, apakah suara saya sudah jelas? Ya. Baiklah. Untuk silakan menggunakan fitur reactions dan pidato akan saya mulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Pihak oposisi telah menyatakan bahwasanya perusahaan yang akan mendonasikan dana untuk kegiatan politik seperti kampanye lainnya adalah merupakan perusahaan yang dimiliki oleh partai politik itu sendiri ataupun memiliki petinggi-petinggi perusahaan yang berasal dari partai tersebut. Akan tetapi di sisi kami pendonasian dana tersebut bisa saja terjadi di perusahaan yang tidak dimiliki oleh anggota dari partai politik dan hal inilah yang harus kami lakukan. Di sini kami sebagai pihak pemerintah akan melindungi hak demokrasi dan hak pemilihan dari karyawan-karyawan dari perusahaan yang akan mendonasikan dana tersebut. Pertama-tama, dengan adanya pendonasian dana tersebut, tentu saja hal itu merupakan suatu keputusan yang diambil oleh tinggi dari perusahaan tersebut. Akan tetapi di sini kami melihat adanya suatu pemaksaan. Kami melihat adanya ketidakserasian di antara keputusan dari petinggi dan juga karyawan dari perusahaan tersebut. Masuk ke dalam respon pihak oposisi, kalian menyatakan bahwasanya dana yang akan didonasikan tersebut hanya semata-mata digunakan untuk kampanye, yang dimana kampanye ini adalah untuk mengenalkan anggota kandidat tersebut untuk pemilihan umum. Akan tetapi kita tahu bahwasanya dana dari pemilihan umum tersebut sudah disediakan oleh negara dan lain sebagainya, sehingga kampanye ini hanyalah suatu bentuk tindakan yang tidak begitu wajib dilakukan, sehingga suatu argumen kami mengenai adanya suatu nepotisme maupun transparansi di dalam perusahaan tersebut untuk pemaksaan karya tersebut tetaplah eksklusif. Dan juga kalian menyatakan mengenai jikalau petinggi perusahaan tersebut adalah seorang pengamat ekonomi, mereka mengetahui keuntungan dan kerugian dari sana.
Dan ingatlah, jika ekonomi dan politik adalah dua hal yang sangatlah berbeda, sehingga hal itu tidak dapat kita samakan sama sekali. Dan jika kita melihat mengenai suatu teori atau ideologi ekonomi, ekonomi itu kebanyakan adalah mengambil suatu keuntungan dengan modal yang sedikit mungkin, sehingga suatu nepotisme maupun suatu pernyataan jika perusahaan itu meminta keuntungan kepada partai politik tadi tentu saja tetap ada. Dan ingatlah bahwasanya dengan adanya kerjasama dengan donasi dana dari perusahaan tersebut dengan partai politik akan menyebabkan karyawan tersebut menjadi lebih mengenal dari partai politik tersebut, sehingga karyawan tersebut bisa saja tertutupi oleh fakta mengenai adanya partai politik lainnya. Politiknya sudah dikenal sejak lama, dan juga ada partai politik yang belum dikenal sama sekali, atau yang bisa kita sebut sebagai partai baru. Tetapi jika kita melihat pada partai baru ini, mereka tidak memiliki dana apapun, mereka belum memiliki relasi apapun. Tetapi bagaimana jika mereka ingin bersaing dengan partai yang lebih besar tersebut, sudah dikenal dan sudah dibangun sejak beberapa tahun silam? Tentu saja mereka akan kekurangan dana karena tidak adanya relasi ini. Sehingga cara kami untuk menghilangkan donasi untuk kegiatan politik ini adalah sangat eksklusif, karena hal itu akan berdampak pada keadilan dari kampanye dan juga pemilihan umum yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, kalian juga mengatakan mengenai karyawan juga masih memiliki hak milih. Dan apa di sini kami menyatakan jika kalian harus menyatakan bagaimana karyawan tersebut memiliki hak milih jika ada kemungkinan petinggi tersebut akan memberikan sosialisasi kepada mereka mengenai partai politik ini. Bahkan bisa saja adanya diskriminasi di antara karyawan. Guys, metu. Karena ada kendala teknis pada device yang saya gunakan, saya akan melanjutkan pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Baiklah, kembali dari hak milih yang ada di karyawan. Pihak oposisi harus menjelaskan kepada kami bagaimana karyawan tersebut akan memiliki hak pemilihan ataupun hak demokrasi dari mereka. Sedangkan jika kita tahu, jika perusahaan yang mereka tinggali, yang mereka bekerja di sana, akan melaksanakan suatu sosialisasi pengenalan mengenai partai politik yang dilakukan kerjasama tersebut. Tentu saja dari petinggi-petinggi dan keputusan perusahaan itu akan menyebabkan adanya suatu diskriminasi di antara karyawan di perusahaan tersebut. Pertama-tama, jika ada karyawan yang memilih untuk mengikuti partai politik tersebut, tentu saja mereka akan lebih dijunjung tinggi oleh para petinggi perusahaan tersebut. Sedangkan jika karyawan tersebut tidak mengikuti maupun tidak mengikuti, tentu saja mereka akan menjadi dibeda-bedakan, dan juga diskriminasi ini tentu saja sangatlah eksklusif sekali di sisi kami. Dan juga pihak oposisi juga menjelaskan mengenai adanya jika partai tidak memiliki dana, dan juga bagaimana mereka dapat melakukan kampanye jika mereka tidak memiliki dana. Dan ini adalah masalah krusial yang seharusnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan suatu perusahaan. Pertama-tama, partai politik harusnya memiliki bagian di mana mengatur suatu finansial dari finansial mereka tersendiri untuk dilaksanakan dengan kampanye. Hal itu dapat mereka lakukan dengan beberapa kegiatan dan juga proposal yang sudah mereka laksanakan sebelumnya, sehingga untuk pemberian donasi dari perusahaan ataupun sponsor lainnya ini haruslah tidak dilakukan, karena hal itu akan menyebabkan adanya kemungkinan nepotisme dan hal lainnya yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya tadi. Dan juga pihak oposisi juga mengatakan mengenai adanya calon kandidat yang membantu perusahaan tersebut untuk berkembang. Dan apa yang menjadi landasan kalian untuk mengatakan hal tersebut? Pertama, mereka mengatakan mengenai jasa masyarakat. Apa jasa yang dilaksanakan oleh calon kandidat itu kepada masyarakat? Jika mereka mendapatkan dananya dari partai politik, pertama, kampanye itu hanya untuk mengenalkan diri mereka saja, dan juga cara mereka untuk
bertemu langsung dengan masyarakat untuk menjalankan tugasnya adalah di saat mereka sudah menjadi seorang pemimpin, di saat mereka sudah memiliki tugas khusus untuk mengatur hal tersebut. Akan tetapi di saat mereka masih menjadi kandidat, mereka hanya menjadi calon, mereka tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Dan hal ini tidak dapat dijelaskan jelas oleh pihak oposisi. Dan juga untuk itu kami sebagai pihak pemerintah pemuka akan menjelaskan bahwasanya pengaruh dari pemberian dana ini akan memberikan suatu reputasi buruk kepada perusahaan, di mana perusahaan tersebut dikenal masyarakat hanya untuk mencari uang saja, dan juga ini akan mempengaruhi finansial perusahaan tersebut, dan juga akan adanya nepotisme dan juga diskriminasi di antara karyawan pada perusahaan tersebut. Baiklah, bangga untuk menyampaikan mosi. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka. Dilanjutkan pembicara kedua dari tim oposisi pembuka, dipersilakan. Apakah saya terdengar dengan jelas? Agak kecil. Kecil ya? Ya, sangat kecil. Kalau ini masih kecil. Ya, sudah cukup. Oke. Tunggu mengatur waktu saya. Habis ini sehari kita. Iya, sering beli itu Bepom. Permen yang harganya 100-200 perak. Itu yang apa? Bensin. Mute. Saya akan mulai pidato saya. Sebelum itu untuk interupsi tolong lakukan dengan unmute saja dan katakan interupsi sekali saja. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Baik, pihak pemerintah pembuka telah gagal baik dalam segi definisi dan poin-poin yang telah mereka bawakan. Mengapa? Bahwasanya mereka gagal dalam menjelaskan perusahaan mana yang mereka maksud dan jenis perusahaan apa perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui pada status quo, di setiap negara itu memiliki perusahaan swasta dan perusahaan negara, dan mereka tidak memiliki definisi yang jelas tentang perusahaan yang mereka tuju, tentang perusahaan yang mereka maksudkan di dalam poin-poin yang mereka tersebut. Dan seperti yang kita ketahui, pada status quo saat ini, perusahaan swasta dan perusahaan BUMN itu atau yang milik negara itu memiliki regulasi-regulasi yang berbeda, sehingga tidak setiap poin yang mereka bawakan itu tidak memiliki implikasi atau relevansi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di definisi ini, sehingga poin-poin yang mereka telah sehingga dalam segi definisi mereka telah gagal di dalam perdebatan kali ini. A- untuk pihak pemerintah pembuka. Sebelum kami masuk ke poin-poin yang akan kami bawakan di dalam perdebatan kali ini, kami akan melakukan pembersihan terhadap poin-poin yang telah dibawakan oleh pemerintah pembuka. Pertama, mereka membawakan tentang nepotisme yang akan ada di sisi mereka di sisi kami dengan contoh perusahaan perusak lingkungan yang menuntut bantuan atau timbal balik ketika kandidat yang mereka dukung itu terpilih. Satu hal yang harus diperjelas atau satu hal yang harus dimengerti oleh pihak pemerintah pembuka, walaupun kandidat tersebut telah terpilih, tidak akan ada kemudahan bagi dia untuk melakukan timbal balik secara mudah ataupun tidak akan semudah membalikkan tangan. Seperti yang kita ketahui, ada regulasi sebelum dia menyetujui sesuatu, ada regulasi sebelum dia melakukan sesuatu. Tidak semuanya dapat dilakukan oleh dia. Walaupun kandidat tersebut terpilih menjadi pemimpin, orang tersebut tidak akan dapat membantu secara bebas, secara luas, sehingga regulasi tetap akan ada di sisi kami dan nepotisme tersebut tidak akan berlaku di sisi kami. Amin untuk poin tersebut. Lalu seperti yang kita ketahui, mereka mengatakan bahwasanya poin utama mereka adalah tuntutan kepada bawahan untuk melakukan pemilihan. Tetapi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya perusahaan itu memiliki dua jenis. Yang pertama swasta atau negara. Perusahaan yang mana mereka maksud tersebut. Baik, kalau mereka maksudkan ini adalah perusahaan negara, maka poin tersebut telah gagal, bahwasanya perusahaan negara melakukan donasi karena memang bertujuan untuk negara dan hasil yang mereka buat itu memang untuk negara. Sedangkan kalau perusahaan swasta yang mereka maksud, poin mereka tetap gagal. Mengapa? Bahwasanya ada regulasi, dan karyawan tetap dapat memilih. Seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara yang seperti yang kita ketahui, negara yang kita
gunakan selama alur perdebatan ini adalah Indonesia, yang mana adalah negara demokrasi, yang mana hak pilih tidak dapat dikelola oleh siapapun dan hak pilih adalah hak individual. Gagalkan poin mereka. Lalu mereka membawakan poin tentang partai akan berlomba-lomba mencari donatur. Interupsi. Satu, tidak, terima kasih. Satu, walaupun donatur itu ditemukan oleh partai tersebut, donatur tersebut tidak dapat dipaksa. Dan, walaupun jika donatur tersebut mau melakukannya, donatur akan memiliki nama yang sangat jelek jika partai melakukan balas dendam karena donatur tersebut donatur tersebut menolak. Poin mereka tidaklah eksklusif sama sekali dan sangat-sangat gagal di dalam perdebatan kali ini. Lalu mereka mengatakan bahwasanya lalu mereka membangkitkan ulang tentang hak pilih karyawan. Tetapi seperti yang kami katakan, hal tersebut tetap ada di sisi kami. Mengapa bahwasanya ada regulasi dan hal tersebut tidak dapat diganggu gugat. Walaupun mereka mengatakan bahwasanya poin mereka tetap berdiri, hal tersebut tidaklah tetap berdiri dan telah jatuh sejak pembicara pertama kami mengatakan bahwasanya adanya regulasi. Lalu mereka mengatakan bahwasanya pihak kami hanya berfokus kepada kampanye yang mana hal tersebut disediakan negara, tetapi mereka gagal memahami bahwasanya dana itu terbatas dan donasi ini ditujukan untuk membantu negara baik dalam segi kampanye dan lain-lain. Tidak, terima kasih. Lalu mereka juga mengatakan bahwasanya pengamat ekonomi atau ekonomi dan politik itu tidak memiliki relevansi. Hal tersebut telah gagal karena bahwasanya ekonomi merupakan sumber dari politik-politik yang ada dan sumber dana dari politik yang ada. Baik, masuk ke poin kami. Poin utama yang akan kami bawakan dalam perdebatan kami kali ini adalah 3 poin yang berhubungan satu sama lain. Poin pertama kami adalah citra baik perusahaan, poin kedua adalah dana tambahan, dan poin ketiga adalah politik bersih. Poin pertama kami adalah citra baik yang akan didapatkan oleh perusahaan. Jika perusahaan melakukan donasi kepada kegiatan politik seperti kampanye dan calonan kandidat dari partai politik, maka mereka akan memiliki citra yang baik di mata masyarakat dan di mata hukum. Pertama, di mata masyarakat mereka akan memiliki citra yang baik sehingga saham mereka akan meningkat, masyarakat akan berinvestasi kepada perusahaan mereka, lalu juga penjualan mereka akan meningkat karena masyarakat memandang mereka dengan pandangan yang baik dan juga hal tersebut lebih eksklusif. Dan seperti yang kita ketahui, apa implikasinya? Implikasi pertama adalah pajak yang akan mereka bayar kepada negara itu akan lebih banyak dan juga negara akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak dibanding status quo saat ini. Lalu di mata hukum, mereka akan dijadikan prioritas sebagai bentuk apresiasi karena mereka telah melakukan donasi. Hal tersebut bukanlah nepotisme. Mengapa bahwasanya hal tersebut hanya sebagai prioritas dan mereka akan dijadikan prioritas dalam berbagai aktivitas jika mereka ingin melakukan pembayaran di bidang perizinan atau bidang pajak tanah dan lain-lain, mereka akan dijadikan prioritas untuk melakukan pembayaran pertama kali dibanding perusahaan yang lain. Tidak, terima kasih. Baik, masuk ke poin kedua kami yang mana adalah donasi ini akan dijadikan sebagai dana tambahan seperti yang telah dibawakan oleh pembicara pertama kami tadi. Hal ini digunakan sebagai dana tambahan untuk dengan niat yang jelas. Pertama, bisa dijadikan untuk meningkatkan pelayanan, juga bisa digunakan untuk meningkatkan keamanan. Di sisi meningkatkan pelayanan, donasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan supaya setiap bagian masyarakat di seluruh lapisan negara itu dapat mengikuti pemilihan. Mereka dapat mengikuti pemilihan politik ini. Lalu di bidang keamanan mereka akan meningkatkan keamanan di bidang monopoli suara dan juga mereka akan mencegah adanya nepotisme seperti korupsi dan lain-lain. Lalu poin terakhir kami adalah politik bersih yang mana akan muncul jika adanya 2 poin pertama kami tadi. Politik bersih tadi ini akan menghasilkan pertama, pemimpin berkualitas karena tidak akan adanya monopoli suara. Pemimpin tersebut akan berkualitas dan adil dan sesuai pilihan rakyat. Lalu yang kedua, akan adanya kemajuan negara. Mengapa? Bahwasanya jika pemimpin yang dipilih tersebut adalah pemimpin yang berkualitas, maka akan ada inovasi di sisi kami. Lalu poin ketiga adalah berkurangnya korupsi. Mengapa? Pemimpin tersebut pasti akan memberantas semua korupsi yang pada awalnya mengganggu dia pada saat pemilihan suara. Lalu seperti yang kita ketahui itu donasi ini akan menghemat outcome sehingga pendapatan pajak dapat didistribusikan di segi subsidi dan sembako dan masyarakat akan lebih sejahtera sehingga negara akan lebih maju ke depannya. Bangga menyampaikan mosi. 6.40 dilanjutkan dengan pembicara pertama dari tim pemerintah penutup. Dipersilakan saya sendiri.
Pidato akan saya mulai dengan hitung mundur. Preferensi interupsi silakan secara reaksi angkat tangan. Mengutamakan penutup di menit kelima. Bila diabaikan, saya tolak. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Bagian pembuka dari perdebatan hari ini tidak menjelaskan bagaimana dampak ataupun akuisian perusahaan terhadap kebijakan mereka ataupun terhadap kemauan mereka, sehingga mereka akan terjun ke dunia politik, sehingga mereka akan mendonasikan sebuah dana atau suntikan dana dan lain sebagainya. Tidak datang penjelasan dari tim pembuka dari perdebatan hari ini. Kami dari tim pemerintah penutup akan menjelaskan kepada Anda, dan mekanisme yang akan kami regulasikan akan lebih eksklusif dibandingkan dari tim pemerintah pembuka yang di awal-awal perdebatan tadi. Namun sebelum menyangga kasus-kasus daripada tim oposisi, kami akan membuka dengan tantangan dari tim oposisi itu sendiri mengenai definisi tentang perusahaan di sisi kami lebih baik. 1. Keterikatan perusahaan terhadap pencalonan kandidat pemilu seperti status quo. Ada 2 jenis perusahaan, yaitu perusahaan swasta dan perusahaan milik negara. Kami melihat perusahaan swasta ini diisi oleh pengusaha ataupun dari partai politik yang mereka tidak menyatakan kenetralitasannya terhadap negara. Contohnya apa, Dewan Juri Hormat, di permasalahan status quo yang pertama, perusahaan MNC Group yang dimiliki oleh Haritanu Sudibyo, perusahaan Metro TV yang dimiliki Surya Paloh. Ini menunjukkan kepada kalian semua pemanipulasian elektoral suara survei yang dilakukan oleh mereka sangatlah keji, Dewan Juri yang hormat. Mengapa demikian? Perusahaan media TV ini yang harusnya pada esensialnya bersifat netral, namun mereka menyalahgunakan hak esensi mereka sebagaimana mestinya, Dewan Juri hormat. Mereka menggunakan media TV yang disaksikan oleh khalayak kebanyakan sebagai kampanye, mereka menjelekkan petahana pada contohnya ataupun oposisi pemerintahan pada contohnya, dan esensi netralitas tidak akan kalian dapatkan sama sekali di tim oposisi pembuka maupun penutup. Oke, lanjut ke tantangan selanjutnya tentang perusahaan di bidang lain. Katanya ada BUMN, badan usaha milik negara, ataupun yang dikuasai oleh daerah provinsi, badan usaha milik pemerintah. Ini memang diakuisi oleh pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Namun korelasi ataupun kognivitas yang di dalamnya tetap ada orang-orang terselubung atau yang bisa disebut dengan orang dalam, kan? Ini bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga kepentingan bisnis mereka tetap bisa berjalan lancar walaupun mereka di dalam akuisisi pemerintah. Lanjut mengenai sanggahan dari tim oposisi pembuka. Mereka ada 5 poin dari sanggahan mereka. Yang pertama, mereka mengkhawatirkan tentang kami tidak secara material kok, kami hanya mengedepankan relawan pada contohnya. Namun esensinya, jika kalian membantu atau menyuntikkan dana secara langsung ataupun menyediakan relawan, pasti ada timbal baliknya, Dewan Hormat. Mereka sangat apatis di saat di perdebatan kali ini, Dewan Hormat. Mereka hanya bahkan mereka bilang tidak adanya polarisasi suara ataupun tidak adanya ilegalitasan suara, namun itu tetap akan terbukti di sisi kalian. Yang kedua, nepotisme relawan. Mereka tidak peduli dengan hierarki kamu pada dasarnya. Mereka hanya peduli dengan ancaman kamu sebagai hierarki. Yang penting saya makan pada hari ini ataupun saya akan mendapatkan gaji pada hari ini. Saya tidak penting saya bakal suara saya atau saya bisa melapor ke pihak yang berwajib ataupun ke kenaungan hukum. Namun yang saya hanya pedulikan sebagai relawan ataupun pegawai dari perusahaan tersebut, saya digaji oleh kamu, benar? Mereka mengkhawatirkan kekurangan dana kampanye dan merusak demokrasi karena pemoralan soal akun pemoralan informasi. Ini sangatlah salah, Dewan Juri Hormat. Mengapa demikian? Hak pilih tidak hanya untuk mendapatkan informasi. Yang mereka maksud bagaimana dengan tentang hak tujuan ataupun hak transparansi yang tidak ada sama sekali di sisi kamu, dan kamu bisanya berkata dengan apatis dengan mengatakan citra dari perusahaan akan baik, tidak melalui pajak ataupun hukum. Maksud kamu hukum mengenai perizinan ilegal mereka kah, ataupun perizinan dari buruk-buruknya mereka, bukan? Inilah sangat buruk dan hancurkan semua argumen dari tim oposisi. Ke tim pemerintah pembuka, mereka hanya mengkhawatirkan mengkhawatirkan nepotisme timbal balik, namun tidak ada mekanisme ataupun permasalahan yang lebih eksklusif dibandingkan sisi mereka. Masuk ke argumen saya dalam perdebatan kali ini. Mengapa
Mengapa sebagai pemerintah, sebagai pemisahan yang tidak etis ini untuk memberhentikan suntikan dana dari hal kampanye maupun kegiatan politik. Yang kedua, implementasi apa dari tim pemerintah penutup sebagai kami, sebagai lembaga yang independen. Yang dilihat di status quo yang pertama, Dewan Cermat, sadari kita memiliki kota Chernobyl di Ukraina ataupun di Rusia. Inilah status quo yang menunjukkan bagaimana bukti buruknya campur tangan perusahaan terhadap pemerintah, Dewan Cermat. Mengapa demikian? Perusahaan tersebut adalah perusahaan produksi yang apa yang dikatakan oleh tim oposisi. Oke, kami bertentangan dengan perusahaan produksi. Perusahaan ini tidak peduli tentang apa yang akan mereka lakukan ataupun dampak bagi mereka di kedepannya. Bencana nuklir terjadi di kota tersebut hingga menjadi kota mati. Chernobyl, Ukraina dan Rusia telah membuktikan kepada kamu bahwasanya campur tangan pemerintah padanya tidak baik. Oke. Mungkin kalian tidak akan menerima dengan perusahaan industri. Bagaimana dengan skenario dengan perusahaan esensial yang menurut norma suatu negara? Contohnya saja perusahaan produksi ataupun suatu barang yang petinggi-petingginya ataupun kaum-kaumnya berasal dari kaum yang tidak dianggap bermoral di negara itu. Contohnya saja mungkin saja mereka adalah kaum LGBT pada contohnya. Mereka menggunakan hak ekonomi mereka ataupun intervensi ekonomi mereka menggunakan ini sebagaimana untuk menggait komunitas-komunitas di suatu negara sehingga kamu bisa melawan hal itu. Inilah sangat buruk di dunia politik dan sangat merusak esensial demokrasi Dewan Cermat. Sebelumnya apakah interupsi? 1, 2, 3. Oke. Mengapa sebagai ini tidak etis untuk sangatlah etis untuk memberhentikan suntikan dana kampanye kegiatan politik? Kami akan kenetralitasan kita di status quo itu sangat dipertanyakan. Sebagaimana perusahaan media yang telah saya sebutkan tadi, integritas sebagai pesta demokrasi, sebagai tatanan demokrasi yang hanya mempengaruhi legitimasi hukum di negara kita sangatlah buruk di status quo dan Cermat sadari itu. Yang kedua, masalah B, transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat yang bermilik hak politik mereka tidak tahu kemana kampanye dan tidak tahu ataupun sangat konservatif dengan dana kampanye ini berasal bukan. Mereka harus tahu bagaimana dana kampanye ini pada akhirnya bisa mempengaruhi kebijakan mereka pada kedepannya ataupun pada masa depan pemerintahan mereka. Benar, inilah sangat adil bagi masyarakat untuk tahu bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya. Yang C, tentang keadilan demokrasi. Integritas politik akan berkelanjutan, akan lebih kuat di sisi kami, tidak hanya mengepentingkan kepentingan bisnis yang hanya mengedepankan kapitalis yang sangat buruk di status quo. Inilah mengapa negara-negara kapitalis sangat citranya sangatlah buruk di status quo. Yang kedua, implementasi apa dari tim pemerintah penutup sebagai lembaga yang independen? Yang pertama, tentunya kami sebagai salah satu sarana legislasi, kami akan menciptakan UU dan undang-undang dan regulasi secara legislatif, sehingga kami akan memiliki tatanan legitimasi hukum yang lebih kuat di sisi kami. Dan deltanya apa? Setelah dari skenario pembuat undang-undang, kami akan menciptakan transparansi keuangan sehingga masyarakat bisa tahu kebijakan politik ataupun kebijakan dari perusahaan tersebut, dari mana dana kampanye ini didapat, sehingga kenetralitasan apapun pesta demokrasi kita akan berjalan dengan lancar. Yang terakhir, untuk menyikapi apakah akan terjadinya orang dalam ataupun lain sebagainya, mungkin oposisi akan berkata seperti itu, kami akan melakukan evaluasi pengawasan dan pemberian sanksi. Bangga untuk menyampaikan. Terima kasih. Ya Allah, kok paling 4 menit. Belum. Oke, selanjutnya bicara pertama dari tim oposisi penutup. Oke, halo. Apakah ada suara? Ada? Oke, untuk preferensi interupsi silakan berdiri, angkat tangan, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui perusahaan adalah perusahaan memerlukan bantuan dari orang yang memiliki kekuasaan di parpol untuk memperkenalkan perusahaan yang perusahaan ke masyarakat melalui kampanye-kampanye yang dilakukan oleh kandidat partai politik nantinya. Dan hal ini juga menguntungkan bagi calon kandidat. Mengapa? Karena dengan perusahaan yang mensponsori calon kandidat, nama perusahaan yang akan dibawa yang mensponsori kandidat tersebut akan dikenal oleh masyarakat dan memiliki citra yang baik, karena nama dari perusahaan tersebut akan dibawa di setiap kampanye-kampanye mereka. Dan juga pengertian kampanye sendiri. Kampanye itu adalah penyaluran ke masyarakat untuk memperkenalkan calon kandidat partai politik atau parpol itu sendiri ke masyarakat. Sehingga ini dapat dikenal oleh masyarakat dan mereka dapat memilih
memilih dari kampanye-kampanye yang telah mereka saksikan siapa kandidat yang paling cocok untuk memegang di posisi di politik saat ini contohnya di negara Indonesia. Dan juga seperti yang saya bilang dari kampanye-kampanye ini nama perusahaan ini akan dikenal oleh masyarakat luas, dan jika kandidat terpilih, hal ini dapat membuat perusahaan terkenal juga dan dapat memiliki citra yang sangat baik di masyarakat, yang mana ini akan menaikkan harga saham dari perusahaan tersebut, dan ini menguntungkan para pemegang saham di perusahaan. Dan juga sebelumnya saya akan menyanggah dan mencoba membantah dari poin-poin dari tim pemerintah penutup terlebih dahulu. Pemerintah penutup membawakan poin-poin tentang adanya MNC Group yang dipegang oleh satu anggota parpol dan Metro TV dan intinya media TV yang mendukung salah satu parpol. Bisa kita ketahui saat ini setiap media TV juga sudah mendukung satu parpol, jadi hal ini bersifat adil dalam mereka menunjukkan iklan masing-masing di setiap channel TV. Bisa kita ketahui ada banyak channel TV di dunia, tidak terima kasih. Banyak channel TV yang sudah ada, dan tidak setiap channel TV itu mendukung satu partai politik, dan tidak bisa juga satu partai politik akan memiliki dana yang besar untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain sepertinya di dalam hal TV di seluruh channel. Itu tidak mungkin, Dewan Juri yang terhormat. Mereka juga membicarakan tentang transparansi masyarakat seperti yang kita tahu di status di keadaan sekarang, masyarakat hanya melihat bagaimana kampanye tersebut berjalan. Mereka bukan ahli yang harus tahu dari mana dana atau dana dari perusahaan untuk mensponsori itu ada. Mereka tidak harus tahu. Mereka hanya memiliki tidak terima kasih. Mereka hanya perlu tahu bagaimana kampanye tersebut berjalan, bagaimana orang-orang yang menjadi calon kandidat yang berkampanye itu menjalankan pemerintahan politik nantinya. Dan juga kita perlu ketahui masyarakat tidak hanya bekerja di perusahaan, nyatanya banyak yang tidak di perusahaan juga. Yang saya maksudkan ini dibandingkan dengan jumlah karyawan yang hanya seberapa, hal ini tidak mempengaruhi jumlah pemilihan karena lebih banyak masyarakat yang bekerja tidak menjadi karyawan. Karena yang bisa kita ketahui, jika ingin bekerja di suatu perusahaan, kalian perlu memiliki hal-hal seperti ijazah yang mumpuni seperti sampai S1 dan lain-lain, sehingga di keadaan yang sekarang bisa kita ketahui banyak lulusan yang seperti lulusan SMA yang bekerja sendiri di pekerjaan biasa, bekerja sama orang lain bukan di perusahaan, yang mana hal ini membuktikan bahwa ini tidak akan mempengaruhi jumlah pemilihan yang akan terjadi. Dan juga saya akan menanggapi dari sisi pemerintah pembuka. Mereka membawakan poin-poin tentang perusahaan yang semena-mena atau nepotisme yang terjadi di sisi mereka. Dan juga mereka hak pemilihan karyawan. Ya, bos perusahaan yang menyuruh karyawan memilih kandidat parpol. Itu akan saya jawab di dalam kebijakan saya. Kebijakan di sisi saya adalah kami akan menerapkan suatu kebijakan yang mana perusahaan hanya boleh mensponsori atau memberikan dana ke kampanye atau calon kandidat parpol dengan jumlah-jumlah tertentu yang telah disepakati dan juga dipantau oleh pemerintah langsung. Hal ini mengantisipasi perusahaan yang berlebihan dalam memberikan dana dan juga rasa hutang budi oleh calon kandidat parpol, dan ini juga mengantisipasi terjadinya perusahaan yang semena-mena terhadap kandidat. Dan juga ini rasa hutang budi ini tidak bisa mengaruhi bahwa bos perusahaan yang memsponsori itu menyuruh karyawannya melakukan pemilihan secara nepotisme tadi. Itu tidak bisa dilakukan karena dana yang diberikan kepada kampanye itu hanya terbatas, dan mereka para
kandidat parpol tidak bisa menuntut untuk meminta voting dari perusahaan tersebut, dari karyawan perusahaan tersebut. Dan juga hal ini kami menyatakan bahwa kami lebih eksklusif dibandingkan oposisi pembuka yang mana mereka hanya membawakan kebijakan tentang proposal donasi dengan tujuan yang jelas. Hal ini tidak dapat mencegah jika terjadinya nepotisme dan lain-lain. Bangga untuk melawan mosi. Baiklah, terima kasih pembicara pertama dari tim oposisi penutup. Selanjutnya saya memanggil pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Nah, silakan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik. Jam 5. Untuk preferensi interupsi, silakan langsung membuka pelantang suara Anda. Sebentar. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, menyikapi tentang permasalahan pemerolehan suara, sejatinya tingkat elektoral kamu tidak akan terjun sebebas itu. Yang terpenting itu adalah nilai dari diri Anda, nilai dari diri kamu sendiri, reputasi dan juga kebijakan atau karya yang kamu punya yang justru lebih utama. Bukan ini adalah poin utama yang dilontarkan untuk oposisi pembuka. Oposisi penutup juga sama apatisnya dengan menyatakan keadilan, berarti kamu juga mengorbankan esensial netralitas demokrasi itu sendiri, bukan? Catat itu Dewan Juri yang terhormat, karena mereka terlalu sama apatisnya dengan menyatakan keadilan itu sendiri. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya hutang budi ini bukan kepentingan kapitalis saja, namun juga ini yang utama adalah kepentingan dari rakyat, bukan? Kita mengutamakan kepentingan dari rakyat, bukan kepentingan kapitalis seperti yang mereka inginkan ketika mereka hanya ingin memperoleh keuntungan dari diri mereka itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat. Baik, masuk ke dalam bantahan saya. Yang pertama adalah bantahan terhadap oposisi pembuka. Mereka telah mengatakan bahwasannya mereka akan melakukan donasi bukan hanya dana, namun juga terfokus kepada relawan. Contohnya, argumentasi mereka terhadap hal ini ialah terlalu asumtif terhadap mosi perdebatan, karena malah akan ada timbul karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya hal tersebut justru akan menambah timbal balik yang diminta oleh perusahaan itu sendiri. Dan juga mekanisme mereka ialah dengan mengurangi nepotisme dan contohnya saja memperbolehkan donasi dengan tujuan yang jelas. Namun sadari bahwasanya secara naluriah mereka akan tergiur dengan donasi yang akan mereka ajukan atau mereka terima, sehingga ujung-ujungnya tetap diterima juga oleh partai politik itu sendiri. Dan juga partai politik mereka mengatakan bahwasanya partai politik tidak ada biaya yang cukup kalau tidak ada perusahaan, kalau tidak ada bantuan perusahaan. Namun sadari bahwasanya di setiap partai politik ada namanya uang kas yang juga dapat menjadi alternatif bagi mereka untuk menggunakan atau untuk melakukan kampanye itu sendiri, yang notabene kampanye ini tidak terjadi setiap hari, bukan? Sehingga hal tersebut dapat menjadi simpanan atau deposito mereka yang dapat mereka gunakan untuk melakukan kampanye itu sendiri, bukan? Bantahkan argumentasi dari oposisi pembuka. Ya, kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya hal tersebut dapat membantu perusahaan untuk membangun inovasi. Namun Dewan Juri yang terhormat, kami mengatakan bahwasanya kami percaya bahwasanya inovasi itu tercipta bukan dari apa yang mereka beri ke dalam suatu partai, namun apa yang mereka diskusikan dan juga secara internal di dalam perusahaan, ya, sehingga mereka dapat di dalamnya memperoleh prestasi-prestasi yang prestisius yang membuat mereka lebih unggul dari perusahaan-perusahaan lainnya, contohnya, sehingga saham mereka akan turut naik tanpa adanya bantuan partai politik itu sendiri, bukan? Dan juga mereka juga mengatakan bahwasanya hal tersebut bagus untuk citra baik untuk perusahaan dan juga saham mereka akan naik. Namun citra baik dilakukan atau didapat dari prestasi perusahaan seperti yang sudah kami jelaskan. Tolak balik bagi Anda, justru di status quo sekarang, ketika partai politik sudah salah langkah atau melakukan kesalahan seperti korupsi, saham malah akan anjlok atau turun terjun bebas dan merugikan perusahaan itu sendiri. Sehingga argumentasi mereka tidaklah layak untuk dibeli, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian bandingkan dengan oposisi penutup. Oposisi
mengatakan bahwasanya dengan kampanye hal tersebut dapat membuat perusahaan terkenal, Dewan Juri yang terhormat. Namun mereka terlalu apatis yang berkedok mendukung partai politik, namun hanya mementingkan kepentingan bisnis mereka itu sendiri, bukan. Oposisi penutup terlalu mengulang apa yang sudah dijelaskan oleh tim oposisi pembuka, sehingga argumentasi mereka terlalu utopis dan juga tidak dapat dibeli sama sekali. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya perusahaan hanya boleh mensponsori dengan diawasi oleh pemerintahan contohnya. Namun hal ini tidaklah dapat dilakukan di sisi Anda itu sendiri. Dan juga bandingkan dengan argumentasi perbedaan kami dari tim pemerintah pembuka telah gagal dalam mendefinisikan mosi perdebatan. Mereka telah gagal dalam menjelaskan urgensi atau kepentingan mengapa hal tersebut harus diberhentikan. Berbeda dengan tim kami menjelaskan bahwasanya hal tersebut diberhentikan karena adanya kapitalis tadi, Dewan Juri yang terhormat, karena adanya nepotisme, nilai kapitalis yang justru malah merugikan perusahaan-perusahaan itu sendiri, yang mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, tidak memikirkan kepentingan rakyat yang seharusnya mereka lakukan. Dan juga mereka juga tidak menjelaskan bagaimana mereka akan menyelesaikan nepotisme di status quo yang sedang berlangsung seperti yang mereka katakan sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat, sehingga janji-janji mereka terhadap hal tersebut ialah janji-janji palsu yang tidak dapat yang tidak mereka lanjutkan, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga mereka juga mengatakan bahwasanya hal tersebut akan ada pemaksaan dan juga tuntutan bagi bawahan mereka. Namun sadari bahwasanya walaupun adanya paksaan, namun mereka juga tetap dapat memilih sesuai sesuai dengan apa yang hati mereka mau, yang sesuai dengan mereka yang mau, karena mereka memiliki hak yang dari lahir sudah ada di sisi mereka itu sendiri, bukan? Seperti yang kita ketahui bahwasanya hak untuk memilih atau juga hak memilih adalah bersifat rahasia yang tidak dapat dibocorkan dari sisi bahwasanya ketika atasan meminta, kamu harus mendukung hal tersebut, kamu harus mendukung hal ini, dan juga ketika perusahaan atau atasan meminta Anda untuk membocorkan apa yang sudah Anda pilih, hal tersebut tidak dapat dilakukan, Dewan Juri yang terhormat, sehingga argumentasi mereka tidaklah benar di sisi mereka itu sendiri. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya mereka akan dapat menjaga netralitas perusahaan, namun mereka saja tidak dapat menjelaskan bahwasanya ada dua jenis perusahaan seperti BUMN dan juga swasta yang justru dijelaskan oleh sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga mereka juga mengatakan bahwasanya keadilan mereka dapat membangun keadilan bagi partai politik atau seperti contohnya saja partai politik baru. Namun di dalam argumentasi mereka menggambarkan bagaimana hubungan krusial antara perusahaan dan juga partai politik, sehingga mereka terjebak dalam argumentasi mereka sendiri, sehingga mereka sama saja menyamakan bahwasanya mereka akan tetap dapat ketergantungan terhadap perusahaan itu sendiri. Sehingga argumentasi mereka tidak dapat dibeli. Jadi ekstensi saya dari pembicara pertama saya tadi di tim kami menyatakan bahwasanya terdapat penyelewengan kuasa oleh pihak parpol atau perusahaan itu sendiri. Seperti contohnya perusahaan di bidang media komunikasi, contohnya saja Haritanu Sudibjo yang memiliki MNC Group, dan juga Surya Paloh yang memiliki Metro TV yang mereka justru tidak netral dalam bidang demokrasi itu sendiri, yang menggunakan perusahaan mereka sebagai media promosi yang menyiarkan lagu-lagu yang menyiarkan kepentingan partai mereka yang justru tidak adil dalam demokrasi itu sendiri. Dan jika mereka terlalu apatis untuk hanya mementingkan kepentingan bisnis itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian di tim kami menjelaskan bahwasanya adanya transparansi, Dewan Juri yang terhormat. Dengan kita melarang hal ini, justru akan ada transparansi di kedepannya, dan juga dengan adanya larangan ini dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam proses politik tanpa ada sumbangan perusahaan dan masyarakat. Justru lebih mudah untuk melacak dari mana asal dari dana dari kampanye itu sendiri. Dan juga regulasi kami adalah menciptakan undang-undang dan juga regulasi, juga transparansi dari keuangan itu sendiri. Bangga untuk mendukung Mas. Tidak apa, sebetulnya kan direkam ini, dengar ya, apa? Ya, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Selanjutnya untuk menutup perdebatan KDMI pada hari ini saya panggil pembicara kedua dari tim oposisi penutup, dipersilakan. Baik, saya lagi ya. Baiklah, saya akan mulai pidato saya dalam hitungan 3, 2,
dan 1. Dewan juri yang terhormat, saya akan merespon dari tim pemerintah penutup. Mereka menyebutkan bahwa kami memiliki sifat yang apatis dalam regulasi kami. Nyatanya, kami menggunakan dana yang digunakan oleh, seperti yang disebutkan oleh pembicara pertama saya tadi, dana yang digunakan itu untuk kebutuhan kampanye, yang mana ini mencakup daripada fasilitas kampanye, tempat kampanye, dan lain-lain, yang mana hal ini juga menguntungkan masyarakat dalam menikmati, nyaman dalam melihat kampanye, dalam melihat kandidat mereka yang akan dipilih. Jadi mereka memiliki kenyamanan di sana. Jadi kami sangat membantah bahwa kami apatis. Jadi kami nyatakan kami tidak apatis, kami juga mementingkan masyarakat. Dan juga kami akan membawa merespon dari tim pemerintah pembuka, seperti yang pembicara saya bilang, pemerintah pembuka membawa poin-poin tentang nepotisme dan hak pemilihan karyawan yang sebagaimana sudah dibantah dalam kebijakan dari sisi kami, yang mana pembicara saya pertama saya menyebutkan sebelumnya, perusahaan hanya boleh mensponsori atau memberikan dana ke kampanye atau calon kandidat parpol dengan jumlah tertentu, yang mana hal ini dapat mengantisipasi hal-hal tersebut. Dan juga perbandingan kami dari Oke, silakan. Oke, bagaimana parameter Anda menjelaskan tentang bagaimana tertentu hal itu? Bisa diulangi? Bagaimana Anda bisa menjelaskan parameter untuk pengalokasian donasi dana dari perusahaan tersebut? Ya, pengalokasian dana tersebut hanya untuk kampanye yang dilakukan oleh calon atau kandidat tersebut. Itu tidak boleh digunakan hal lain, karena perusahaan hanya mensponsori dalam berjalannya kampanye, dan juga untuk jalannya kampanye oleh kandidat-kandidat yang dari partai politik tertentu atau tersebut. Dan juga saya lanjutkan tadi, perbedaan kami dari tim oposisi pembuka. Oposisi pembuka membawa tentang kebijakan seperti donasi dengan tujuan yang jelas, tapi tidak menjelaskan bagaimana lebih jelas bagaimana tujuan atau apa yang harus poin-poin yang harus diperhatikan dalam memberikan donasi. Dan juga dalam poin OJ mereka membawakan tentang dalam pemerintah pembuka mereka membawakan tentang karyawan yang hanya tahu satu parpol yang disponsori oleh perusahaan. Dapat kita ketahui bahwa hidup karyawan tidak hanya dalam perusahaan saja, dan ini tidak mungkin hal ini terjadi karena karyawan hidupnya lagi-lagi bukan hanya di perusahaan saja. Jadi mereka tidak bisa terpengaruh oleh partai apa yang disponsori oleh perusahaan. Dan juga kebijakan kami yang lebih eksklusif, karena kebijakan kami yang lebih eksklusif, bangga untuk membantah. Ini 5 detik. Baiklah, terima kasih pada semuanya. Usai sudar 3 ronde sudah sempat cerita. 3 ronde dari kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat angkasa ini sangat di luar sangat di luar Saya nalar. Ya? Saya yang lagi di kota. Hah? Saya lagi di kota birunya. Oke. Terus kepada Faris, terima kasih jadi observer dari awal sampai akhir. Keren. Apresiasi dulu. Lu guys, Bakalan jadi pendebat handal ini. Bakalan jadi Nah, pendebat jadi ke depan. lagi catatannya rankingnya silakan langsung dari ronde 1 sampai ronde 3 tentuilah rankingnya. Oke?
Oke. Tapi ronde Oke, kedua. thank you Faris, thank you Galo-Galo. Ikut nih. Ikut. Besok kita Ya. besok kita tak ini lagi. Oke, bye bye. Oke.